Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fuad, berjumpa lagi di podcastnya Mahasiswa Fuad. Bersama saya Fadila Kalsum Ferdiansyah. Tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, berkaitan tentang pemuda dan literasi digital. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa karena beliau ini salah satu dosen favorit saya di prodi SPI, Sejarah Peradaban Islam. Sebelum kita masuk ke topik, kita sapa dulu nih narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak keadaannya sekarang? Alhamdulillah baik. Baik ya, harus baik dong Pak ya, karena Bapak ini harus optimis. Ya betul sekali Pak. Nah, berbicara tentang pemuda dan literasi digital. Nah, menurut Bapak sendiri nih, seberapa penting sih pengetahuan kita atau anak muda tentang literasi digital? Nah, baik Bila, terima kasih atas undangannya dan pertanyaannya yang sangat menarik. Menurut saya pribadi, literasi digital dan dalam ini aspek pemuda seperti generasi Dila sangatlah penting karena kita memang hidup sekarang di dua kondisi ya, yang daring dan luring. Itu kita keseharian kita di lingkungan kampus, di sekolah, dan hampir semua aspek kehidupan kita di masyarakat urban berkaitan dengan itu. Jadi jika kita tidak paham dua dunia yang berkaitan sekaligus berlainan itu, kita akan terombang-ambing seperti di lautan. Seperti itu. Terus Pak, bagaimana nih menurut Bapak presentasi atau mungkin data dari Bapak sendiri nih terkait bagaimana nih pemahaman pemuda saat ini tentang literasi di era sekarang, literasi digital gitu Pak? Literasi digital ya. Seperti yang kita tahu bila jika saya tidaknya dari latar belakang saya ya, kami berkaitan dengan data-data empirik ya. Jadi saya tidak menggunakan kacamata yang sakral gitu ya, seperti pada umumnya kacamata akademisi UIN. Jadi saya akan berbasis for fun ya dari data. Misalnya kita lihat provinsi kita tercinta ini Kalimantan Tengah, itu dengan jumlah penduduk dari statistik BPS, kalau kita percaya BPS ya, tahun 2019 yang lalu jumlah penduduk kisaran 2,65 juta jiwa. Itu jumlah penduduk kita ya, 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Nah sekarang kita buka datanya ya. Datanya dari sini, dari laki-laki dan perempuan yang saya baca dari data BPS Kalimantan Tengah, jumlah penduduk yang tidak sekolah atau mungkin buta huruf itu sekitar 30,38% dari 100% jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Yang kedua, tingkat partisipasi atau tingkat pendidikan, level pendidikan seperti teman-teman mahasiswa di sini itu cuman 5,1, cuman 5% saja. Nah, tingkat pendidikan paling mayoritas itu di tingkat 36,9 atau kita bulatkan saja 37, itu di tingkat SD sederajat. Itu 2 tahun yang lalu. Jadi partisipasi pendidikan kita masih termasuk rendah di Indonesia gitu ya. Tapi ini tidak berarti apa-apa jika dibandingkan tempat lainnya. Tapi kita punya PR dengan rasio jumlah penduduk kita yang memang sedikit setiap provinsi. Artinya secara tataran mendasar tingkat sekolah itu, kemampuan sekolah formal kita juga beriringan dengan bagaimana keterjarahan kita terhadap digitalisasi dalam kehidupan. Saya kira jumlah mahasiswa kita yang menjadi agen perubahan di kantong-kantong desa atau di perkotaan juga termasuk sedikit kalau lihat angka ini ya, cuma 5% dari 100%. Nah, artinya perjuangan kita berat menghadapi digitalisasi, globalisasi yang ada sudah di depan mata gitu. Itu terlihat sekali bagaimana polarisasi politik ketika pemilu 2 pemilu terakhir, terus juga yang paling kerasa sekali pas pandemi itu.
Saya masih ingat seminggu sebelum kita lockdown 2 tahun yang lalu, saya mengajar di satu fakultas. Saya berkali-kali menegur mahasiswa saya tidak mengolok-olok istilah Wuhan. Dan saya menjelaskan bahwa itu serius. Tidak sampai seminggu kemudian lockdown Indonesia. Artinya tingkat literasi kita memang sangat rendah, literasi digital kita. Begitulah ya, mungkin pengalaman subjektif saya. Gitu. Nah, dari pengalaman Bapak sendiri nih, apa sih yang harus dilakukan kita sebagai pemuda nih Pak ya, untuk meningkatkan itu literasi digital kita? Saya sebenarnya sejujurnya saya masih sangat optimis dengan pemuda Indonesia. Yang saya khawatirkan sebenarnya sejujurnya ya, ini generasi tua sebenarnya yang tidak bisa mengejar digitalisasi. Teman-teman kedepannya akan masuk di era bekerja itu tanpa mengenal identitas suku, apalagi agama, apalagi kewarganegaraan, tidak. Jadi kolaborasi digital, bekerja digital itu ya seperti yang sekarang ya, antara mungkin tidak ada masalah dengan menjadi ibu rumah tangga, sarjana menjadi ibu rumah tangga, tapi karena dia punya bakat desain grafis, dia bisa membuat video-video yang baik gitu, atau kreativitas apapun yang berkaitan dengan yang bisa dijual di era digital yang neoliberal ini, saya kira dia akan mempresentasikannya lewat internet, dan itu berhubungan dengan kepercayaan. Jadi misalnya ada orang Islandia, ada orang Irlandia melihat itu dan kemudian menegosiasi dan tidak perlu mengenal identitas itu. Jadi identitas semakin lentur ke depannya itu. Jadi saya kira yang menjadi pokok paling penting bagi pemuda di Indonesia di usia 17 sampai usia produktif ya, 40-an ya, saya kira generasi kalian lah ya, generasi Z ini itu mengembangkan bakat, mengeksplorasi semaksimal mungkin dari dunia internet dan membuka cakrawala. Jadi membaca itu tidak hanya sekadar membaca teks ya, tapi bagaimana melihat manfaat dan kemudian tidak kaku melihat kehidupan ini secara politik identitas saja. Jadi tidak mau bergaul dengan ahli, belajar dari teknik informatika di satu tempat karena orang itu non muslim misalnya, atau karena orang itu beda suku, itu saya kira akan mengurangi atau membuat kita dengan bahasa gaul sekarang insecure ya. Jadi kita semakin tertinggal dan baik hidup dalam katok dan tempurung kalau pepatah orang dulu gitu ya. Gitu Dila. Jadi kita harus seharusnya dari pribadi pemuda itu sendiri ya Pak, harus bersemangat untuk mengejar apa yang dia diinginkan. Betul. Jadi misalnya ya ada teman-teman entah IKT, BKI, SPI seperti Dila atau KPI yang hobi fotografi gitu ya. Itu kan bisa masuk di wilayah-wilayah yang berkomunitas dan kemudian berkolaborasi dan bisa menghasilkan uang tentu saja. Tapi digitalisasi ini dia produk ya. Maksud saya secara dikit ke internet ya, dunia digital dan internet. Jadi saya kira problemnya adalah bagaimana kemampuan si manusianya, si pemuda Indonesia ini untuk bisa memanfaatkan waktu dan kesempatannya dan kemudian mencoba mengejar. Misalnya sederhananya seperti ini ya, saya memberikan contoh ya supaya tidak normatif ini ya. Dila misalnya suka drama Korea gitu ya. Drama Korea kan bagus-bagus ya. Saya kira saya tahu karena istri saya pencinta drama Korea. Drama Korea itu tidak hanya sekadar sampai pada tataran Anda menghafal tokoh-tokoh dan menikmati saja. Tidak hanya sampai konsumer gitu ya. Tidak hanya mengkonsumer. Tapi Anda sadar bahwa bisnis kreatif gitu ya di digital ini Korea Selatan terdepan di dunia, termasuk terdepan di dunia saat ini. Artinya bahasa Korea itu bahasa global gitu. Kalau dari sekarang tidak berbahasa global, saya kira teman-teman mungkin akan semakin tertinggal. Gitu saya kira. Jadi kemampuan ke depan itu tidak hanya berbahasa Inggris dan bahasa Arab, tapi ya bahasa Korea, dan terutama yang menguasai dunia ekonomi dunia sekarang ini yaitu Cina. Suka atau tidak.
Seperti itu Dila. Ya. Pak, berbicara tentang digitalisasi gitu ya Pak ya, tentunya memiliki dampak positif maupun negatif. Nah, menurut Bapak sendiri nih, bagaimana sih kita mengurangi dampak negatif bagi kita pemuda nih, supaya kita jangan salah arah gitu Pak? Digitalisasi atau literasi digital itu kan berasal dari literasi ya, literatur atau sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas teks atau sesuatu yang berhubungan dengan kognisi ya. Maksud saya berbicara data itu adalah sejauh mana akses dan tradisi literasi membaca di luar membaca kitab suci ya, maksud saya itu terbentuk di luar tugas PR sekolah gitu. Itu terbentuk dalam lingkungan keluarga. Coba sejauh mana orang tua kita di rumah sudah memfasilitasi kita membaca dan tradisi membaca itu sejak kecil, sejak dini. Tidak hanya membeli buku paket sekolah atau kemudian hanya sejauh mana perpustakaan sekolah kita terdekat kita di kampung kita, di desa kita punya fasilitas yang menarik. Misalnya Dila apakah sudah membaca Laskar Pelangi di usia mungkin SMP atau SMA gitu ya, atau Lima Menara gitu ya, atau apa itulah ya, fiksi-fiksi yang motivatoris itu. Nah, jangan-jangan aksesnya tidak ada. Artinya kita belum selesai di literasi literatur bacaan ya, yang seperti saya ini ya, monolog analog gitu ya, generasi ya print-printan ini. Kemudian orang dunia sudah dari digital, akhirnya kita kan gagap itu akhirnya ya seperti itu. Kita membentengi diri kita dengan sesuatu yang normatif dan kemudian tidak produktif dengan segala orang, misalnya ujaran kebencian, kemudian mengkonsumsi tapi membenci gitu ya. Ya, maksud saya spesifik gitulah ya. Buat apa kita melakukan demonstrasi membuang-buang aqua gitu hanya karena kampanye Yahudi gitu. Itu hal-hal yang menurut saya tidak produktif dan mencerminkan kita tidak cerdas gitu. Nah, ini hal-hal yang saya kira tidak ini yang sebenarnya berbahaya. Nah, di samping itu literasi digital itu juga tidak hanya problem kita saat ini. Di masa lalu kompetisi seperti kita pelajari sejarah global, kognisi itu mempertahankan spesies-spesies kita sendiri. Bagaimana akhirnya si sapien ini bisa bertahan karena perkembangan kognisinya. Manusia itu secara Allah itu menciptakan manusia itu sudah bisa berkompetisi dan beradaptasi gitu dengan lingkungan gitu. Jadi kalau dia tidak bisa beradaptasi, tergeruslah dia seperti itu. Apalagi kita akan nanti ibu kota negara pindah ya ke Kalimantan. Kalau kita tidak siap, kasihan kita ya. Gitu ya Pak ya. Dari Bapak sendiri nih, kita kan dari ini berbicara tentang dampaknya, terus berbicara tentang apa sih pentingnya tentang literasi digital saat ini. Nah, menurut Bapak sendiri nih, ada nggak sih Pak dampak positif yang Bapak rasakan dari digitalisasi ini Pak? Banyak sekali. Anak muda sekarang canggih-canggih mengkritik Tuhan aku lapar gitu ya. The Gravity itu mustahil di generasi 98, generasi saya, Pak Ade itu hampir mustahil gitu ya. Itu mustahil. Kreativitasnya luar biasa. Jadi atau apa itu yang di medsos itu ya, sekarang semua yang hanya dipercaya itu di TV itu cuma azan gitu. Itu generasi kalian itu mustahil gitu ya. Generasi lama itu mustahil. Kreativitasnya luar biasa. Tapi tidak hanya pada memetologi atau ini ya gitu. Dibanding ujaran kebencian yang luar biasa gitu ya, saya kira ini generasi yang atas ya. Mohon maaf ya. Kalau saya masih optimis dengan generasi muda dengan catatan mereka mau belajar. Jangan menutup diri dan membentengi diri dengan sesuatu yang sesimpel hitam putih. Kalau dalam khasanah sejarah itu ada pandangan di abad tengah ya, di era perang salib itu di Eropa itu Manician, istilah Spanyolnya hitam putih seperti kuda gitu. Melihat sesuatu hitam putih. Pokoknya aku yang paling benar, yang lain salah. Nggak ada istilah kita gitu, tapi kami, kamu, kalian gitu. Itu yang terjadi saat ini. Saya kira yang menjadi tantangan kita jika kita ingin bangkit kembali sebagai bangsa terbesar dunia umat muslimnya. Ya alhamdulillah sekarang tahun ini ada yang dapat Nobel dari muslim tapi bukan orang Indonesia kayaknya. Saya kira harus bangkit dari itu dan jangan lupa khasanah tradisi kita sebagai orang Kalimantan Tengah
orang Dayak, orang Kalimantan Tengah ini tetap patut dijaga. Ketika sekarang tanah kita adalah kerusakan alam dan global warming gitu ya, kita akan kembali ke nilai-nilai tradisi leluhur yang ada di nenek moyang kita, dan itulah peran kita sebagai pemuda. Kalau kemudian kita hanya bisa memikirkan generasi kita sekarang, bagaimana cucu kita nanti dengan kerusakan alam, dan kemudian bagaimana kita bisa membangun tanah bumi kita tercinta ini agar tetap terjaga dan memperbaiki sumber daya manusia kita ke depannya. Saya kira itu tantangan kita semua, bukan cuma PR kalian, juga generasi kami dan seluruh rakyat Indonesia. Pak, bisa nggak Bapak berikan contoh yang spesifik gitu Pak, dari dampak digitalisasi dari Bapak sendiri nih? Ya, digitalisasi itu kan produk teknologi produk peradaban umat manusia. Nah, internet ini produk terbaru dengan segala perangkat-perangkat canggihnya di masa sekarang. Saya sebagai sejarawan, saya tidak menganggap bahwa produk teknologi digital, internet dan sebagainya itu, produk Apple dan sebagainya itu membuat kita lebih baik dari peradaban sebelumnya. Kalau saya tidak seperti, ada mungkin kelebihannya di sini dan mungkin ada kekurangannya. Nah, teknologi itu tidak berbicara etika, dia tidak membawa etika. Etika itu manusia. Nah, tapi kita punya pandangan bahwa bagaimana kehidupan kita dua alam ini, bagaimana kita berkomunikasi di HP, di internet, dan bagaimana dengan saya kira dalam tatap muka gitu ya, seperti kita sekarang di tatap muka. Jadi tatap muka kita sekarang dengan digital tuh mungkin berbeda, sekaligus ada kesamaan. Itulah tantangan ke depan, bagaimana cara mengombinasikan ini, bahkan mungkin ke depannya banyak lebih digital daripada sekedar ini tatap muka seperti ini. Para ilmuwan memberikan gagasan digital humanity atau humanisme kemanusiaan, atau ya kalau dalam bahasa agama kita ya hablum minanas atau wasatiyah ya, artinya yang baik diambil, yang buruk dibuang. Jadi ada nilai-nilai yang saya kira baik tapi juga tetap berdampak buruk. Contoh sederhana berdampak buruk, banyak ulama-ulama tradisionalis gitu ya, yang menurut saya mengajarkan nilai-nilai luhur, tapi beliau tidak populer, gitu ya. Iya, Pak. Tidak mengajarkan ujaran kebencian. Maaf ya, karena saya orang tradisionalis, nilai-nilai tasawuf, akhlak gitu, itu bisa dilihat dari beberapa ulama, misalnya dari asal saya, misalnya Tuan Guru Sekumpul, muridnya Tuan Guru Judi, gitu, ada beberapa lah ya. Itu tidak ada ujaran kebencian, akhlak. Nah, ini semuanya berlaku, gitu. Mau Anda sarjana atau tidak, itu berlaku. Itu yang menurut saya digital humanity itu tantangannya. Tapi di sisi lain kita tidak bisa hanya bermodal itu. Ada kecakapan, ada kognisi, ada keahlian yang membuat kita harus hanya tidak berlatar ijazah saja, gitu. Jadi ada kemampuan kecakapan. Misalnya Dila suka nulis ya, berarti Dila harus mengeksplorasi kemampuan semaksimal mungkin cara menulis dan melakukan penelitian, dan itu nanti akan terpakai di industri, entah film, entah apapun itu ya, di bidang apapun itu. Industri kreatif nanti akan menyerap itu. Tapi kalau tidak beradaptasi, kita akan tergila sendiri. Saya kira seperti itu. Yang positif ya, ini sebenarnya negatif. Yang positif, banyak sekali anak muda generasi Anda itu yang membuat akun anti hoax, mengklarifikasi dengan canggih. Itu belum lagi anak SMA kita ini, misalnya di Indonesia, saya tidak menyebut merek ya tempat, tapi di Indonesia itu yang punya prestasi banyak gitu. Ada banyak hal, melakukan gerakan-gerakan sosial digital untuk membantu masyarakat terdampak pandemi. Ada banyak kok. Anak IAIN Palangkaraya menggalang dana luar biasa untuk era pandemi, kebanjiran kemarin. Ada banyak kok. Tergantung kita saja, saya kira. Saya cuma memesan terpenting itu bahwa kata kami itu saya kira sangat rentan. Jadi jika kita menggunakan kata kita, itu saya kira termasuk melakukan apa yang diperintahkan Allah, agama kita Islam, bahwa selalu sebagai rahmatan lil alamin. Saya kira itu poin semangat dari Fuad saya kira itu.
Ya gitu ya teman-teman, tadi beberapa paparan dari Bapak yang sangat luar biasa tentunya mengenai tentang literasi digital berkaitan dengan pemuda juga. Nah, kita sudah di penghujung acara nih Pak. Closing statement dari Bapak bisa mungkin diberikan kepada kawan-kawan Sobat Fuad juga. Apa sih Pak yang bisa kita ambil dari pembincangan kita kali ini? Ya mungkin sederhana ya. Saya terima kasih banyak atas obrolan yang menarik ini Dila dan kawan-kawan. Pesan saya sederhana. Mungkin Anda bisa jadi YouTuber atau kaya dengan rekening dengan cara aktif di TikTok. Tapi TikTok dan YouTube tidak akan membuat Anda menjadi sarjana di Fuad Palangkaraya. Karena setahu saya salah satu syarat lulus itu ya bikin skripsi ya. Saya kira itu ya. Jadi teknologi penting, tapi ya tergantung kemampuan kita mengartikulasikan teknologi, memanfaatkan teknologi itu semaksimal mungkin dan memanfaatkan untuk kebaikan. Saya kira seperti itu literasi digital secara sederhana. Terima kasih Bimo. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa nih like, komen, dan subscribe channel kita supaya kita dapat memberikan wawasan lagi nih kepada teman-teman berkaitan dengan pemuda. Nah, itu saja dari kami. Atas kelemahan dan kekurangannya kami sangat-sangat mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.